Halo, what's up you guys YouTube? Jumpa lagi di channel saya Sutisna Review apa aja. Kali ini kita ada acara spesial guys, karena saya jarang-jarang nih kebagian satu saksofon yang apa ya, bisa dibilang gaib sih sebenarnya guys. Jadi gaib dalam artian kalau stoknya itu sebenarnya jarang banget ada. Selama saya jualan saksofon, saya cuma kebagian beberapa kali. Ini dia saksofonnya, saksofon Zefrans dengan serinya Zas 700 guys ya. Jadi ini seri Zefrans yang digadang-gadang atau diinformasikan sama produsennya sendiri sebagai saksofon yang lebih baik dari seri sebelumnya, atau bisa dibilang bukan sebelumnya ya guys ya, dari seri temennya lah, adiknya, yaitu Zas 600 yang merupakan saksofon kalau menurut saya sih yang bisa bertahan lama ya guys ya di dunia persaksofonan Indonesia. Dalam artian saya dari tahun 2009 2010 itu udah ketemu tuh yang mereknya Zefrans Zas 600, dan sampai sekarang tuh masih banyak banget yang pakai gitu guys ya, dibanding merek-merek lain yang kayak dipromosiin muncul terus besok udah nggak ada lagi. Nah kalau Zefrans Zas 600 tuh kayak udah ada tempatnya tersendiri lah buat kalian para pemain saksofon, terutama yang pemula nih guys ya, yang pengen cari saksofon yang bener-bener bisa affordable, artinya terjangkau harganya tapi nggak low end banget gitu guys ya. Karena penting sekali sih guys kita dapet saksofon untuk pemula itu yang bisa bener-bener dipakai sampai istilahnya kita bisa nanjak ke seri intermediate, atau kita bisa mulai-mulai manggung dikit. Itu kita penting banget tuh dapat yang kayak gitu tuh. Kalau kita beli saksofon pertama terus langsung dapat yang misalnya fals atau susah ditiup, berat, bocor-bocor, wah itu banyak kejadian yang kayak gitu-gitu biasanya menyerah di beberapa bulan pertama. Karena niup saksofonnya sendiri, kalau kita dapat saksofon yang sehat pun, yang bagus pun, akan ada tantangannya guys ya. Karena teknik niupnya itu nggak langsung bisa kita dapatkan di saat kita ngeluarin saksofonnya. Jadi mesti ada yang perlu dipelajari lah gitu. Jadi untuk Zefrans Zas 700 ini guys ya, jadi memang dipromosikan sebagai seri yang istilahnya seri mendang-mending lah gitu guys. Jadi kalau daripada beli yang ini, mending ini aja nih, nambah dikit tapi dapat kualitas suara yang lumayan udah bagus gitu guys ya. Jadi apa sih sebenarnya Zas 700 nih guys ya, kalau kita mau deskripsikan dulu dari tasnya guys ya, kita lihat dulu tasnya. Ya, tasnya ada di sini. Ini sih nggak ada bedanya ya guys ya sama Zefrans yang seri Zas 600 atau Zefrans yang seri lebih murahnya lagi tuh guys. Pernah ketemu seri Zas 500. Kalau Zas 500 tuh lebih murah 300.000 kalau nggak salah. Jadi dia harganya 4,2. Zas 600 itu 4,5, dan ini Zas 700 dipasarkan di harga 5 juta sampai 5.200.000, tergantung kalian belinya di mana guys ya. Jadi ini Zas 700 case-nya sama persis. Case-nya yang sebenarnya ini enteng banget ya guys ya, tapi dia karena dia bahannya ada styrofoamnya di dalam dan ada moldingnya kayak gini. Nah ini udah nggak ada ya guys, isinya udah saya keluarin karena isinya yang tadi. Nah ini ada moldingnya dan ini aman banget buat dikirim-kirim ke seluruh Indonesia. Masih bisa tinggal kasih bubble atau kardus, atau bahkan nggak perlu petik kayu ya guys ya. Terus juga dia dapet mouthpiece-nya kayak gini guys ya, mouthpiece Zefrans yang 4C ya. Ini mouthpiece-nya sebenarnya enak banget sih guys ya, apalagi buat kalian yang kayak baru mau belajar, pengen dapat mouthpiece yang enak dikontrol, terus juga nggak gampang squeak, dan tinggal dikombinasiin sama reed yang mungkin 2 atau 2,5. Bawaan dia sih kalau nggak salah 2,5, itu udah enak banget buat belajar. Jadi ini mouthpiece-nya. Terus juga dia dapet segala macam ada di sini, yang mungkin ada yang nggak bakal kalian pakai, kayak ada sarung tangan, lapnya ini yang bawaannya yang warna hijau, kemudian ada neck strap di dalam masih rapi. Kemudian yang bagusnya juga tas yang kayak gini nih, ada ini guys, ada 2 buah tali yang bisa
sambungkan ke belakang di sini ya, dicangkutin, terus dia bisa jadi laptop, bisa jadi backpack, dan juga bisa jadi tenteng begini bisa, tenteng berdiri bisa, atau jadi backpack di belakang guys ya. Nah ini untuk tasnya seperti ini ya, bisa kalian lihat bolak-balik, bagus. Kemudian kita ke saksofonnya. Tadi saya sebelum bikin video ini, karena saya juga ada satu buah Zefran Zaz 600 di tempat saya ini, saya sempat compare tuh guys ya. Jadi apa sih bedanya Zaz 600 sama Zaz 500 hingga bisa bikin beda apa ya, harga sama suara. Sebenarnya suaranya agak beda sih guys ya. Nanti kita coba di akhir video ya guys. Jadi saya tadi compare, saya taruh kiri kanan, itu nggak ada bedanya sama sekali dari segi desain, dari segi apa ya, ornamen, terus dari segi ergonomik tuh sama-sama enak, sama-sama modern. Terus juga dia kayak udah ada kayak di sini nih, kalau kalian lihat, oh ini saya suka banget nih saxophone yang ada gini-giniannya nih. Ini apa sih namanya, settingan untuk padnya guys ya. Jadi untuk ketinggian pad, untuk ketinggian pad cup. Jadi itu lebih enak deh buat setting-setting saxophone. Terus juga yang bedanya paling cuma ini aja nih guys ya. Kalau tadi kebetulan di Zaz 600 saya, ini namanya apa ya, thumb hook ya, thumb hook buat tangan kanan. Ini dari plastik kalau yang si Zaz 700. Kalau Zaz 600 dari besi, dari logam warna kuning juga, sama dengan saksofonnya. Jadi kemungkinan besar kalau pakai yang ini akan terasa lebih nyaman. Kalau pakai yang Zaz 600, kalau kalian kebetulan udah punya dan dapat yang plastik juga, karena saya pernah lihat sih dia ada yang pakai plastik juga. Terus kalau kalian udah dapat yang besi gitu, thumb hooknya, ya biasanya dia lebih kuat sih harusnya dan nggak akan patah. Tapi ini juga sih saya jarang banget sih dapat thumb hook yang ketemu yang orang servis gitu misalnya, thumb hooknya patah, jarang. Nah, kalaupun kalian punya Zaz 600 yang ininya besi, kalian kan tinggal beli kayak selongsongnya gitu ya guys ya, dari karet, dan itu bisa nyaman lagi. Oke, itu aja sih guys sebenarnya. Kalau dari perbedaan fisik nggak ada sama sekali. Kita lihat dari sini, ini necknya. Necknya memang belum ada apa sih kayak logonya gitu ya. Semua Zefrans kayaknya belum ada logonya. Tapi dia necknya udah yang modern banget, udah responsif banget. Terus juga dia di sini yang banyak yang orang tanya, ini ada baut satu guys ya. Kenapa yang di sini nggak ada? Biasanya saxophone tuh ada. Jadi ini untuk lire guys ya, sebenarnya yang di tengah. Tapi kalau Zefrans ini nggak ada lubang lirenya. Kemana dia harinya bang? Lubang lirenya dia pindah ke sini guys ya. Nah ini lubang lirenya pindah ke sini. Jadi lire itu buat kayak buat tiang, ada tiang yang bisa ada jepitannya, itu untuk partitur. Jadi kalau saxophone tuh ada yang lubang lirenya di sini dan dia pasti ada dua bautnya. Kalau lubang lirenya di sini berarti ya di sini yang di atas satu. Terus ada thumb rest hitam juga sama dengan ini ya. Kemudian yang lain-lainnya ergonomiknya sama. Terus dia juga sampai vis atas. Nah, ini dia yang bagusnya nih. Vis atas nih yang kalau saya pencet bawah tuh dia terbuka yang paling atas. Suaranya gimana? Yuk kita cobain aja suaranya dengan teknik niup saya yang pas-pasan. Yuk kita coba ya guys ya. Jangan diketawain. Kita dengerin suaranya. Kita main apa ya? Main pentatonik aja kali ya guys ya. Pentatonik modal segala gig. Yuk kita coba yuk. Kalian tahu gak guys, pentatonik itu adalah 5 nada yang diambil dari keseluruhan chord yang kita sedang mainkan, tapi hanya nada 1, 2, 3, 5, dan 6. Jadi itu aja guys, 1, 2, 3, 5, 6. Do, re, mi, sol, la. Kalau kalian main do, re, mi, sol, la di nada lagu yang sedang kalian mau coba mainkan, itu bisa dapetin improvisasi yang ya lumayan banyak lah guys ya. Tapi memang tidak semua bisa hanya bergantung pada pentatonik. Tapi pentatonik benar-benar bisa nolong buat kalian yang kayak pengen belajar improvisasi atau belajar apa sih, belajar niup-niup supaya ada arahannya dikit. Coba aja
mulai dari pentatonik. Ingat, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Do, re, mi, sol, la. Kita coba nih ya. Ini saya pakai chord G ya guys ya. Sambil kalian dengerin suaranya si Zaz 700 ini guys ya. Chord G lagi apa? Tangga nada G berarti do-nya ini. Terus kita ambil sol bawah, sol rendahnya berarti di D. Sol, la, do, re, mi. Terus kita pakai oktav sol, la, do, re, mi. Ya gitu aja guys ya. Kita coba yuk sambil dengerin suara Zefran Zaz 700. Nah, gitu guys. Kita coba kita puter-puter kali guys ya. Kalian bisa dengar mungkin bisa dengar atau mungkin masih kebayang-bayang bedanya apa sih sama saxophone yang lain. Kalau yang saya rasakan sih di Zaz 700 ini kayak ada, kalau saxophone tuh kayak ada kayak reverbnya, bukan reverb sih, apa sih namanya, kayak ada gemaknya, gaungnya yang lumayan pas gitu kedengeran di kuping. Jadi kalau kita nyanyi tuh kalau ada reverbnya dikit tuh suara kita jadi kedengeran lebih lebar, lebih enak gitu guys ya. Kayak lebih ada yang menyusul gitu, ada gemaknya. Tapi bukan gemak sih, ya reverb lah. Dan di Zaz 700 ini kayak ada reverbnya guys gitu. Jadi kayak gaungnya itu enak didengar, lebih crunchy. Jadi nggak langsung on point. Jadi kayak ada secondary atau ya ada secondary sound yang kita denger echo-nya. Kita denger lagi guys ya. Kita coba main lagu apa ya? Coba ya. Nah gitu guys, kalian bisa dengar kan kayak ada getarannya. Kalau kalian suka dengan saxophone ini saxophone bener-bener apa ya, jarang sih guys ya. Kayak saya aja kebetulan dapat ini, dan biasanya kalau saya dikirimin sama Zefran saxophone Zaz 700 itu udah ada yang mau beli, baru saya minta order. Tapi ini karena kebetulan mungkin saya dapat ya, jadi kita bisa sempetin videonya. Nah kalau kalian minat, kalian bisa cek link Tokopedia saya ada di description guys. Jangan lupa klik like dan subscribe. Bye bye. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Terima kasih. Bye bye.